potong segini, sudah itu habis panen dipotong lagi dari sini sekitar 4 ruas dari bawah, 1, 2, 3, 4. Potensi pertanian di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dinilai sangat potensial dan menjanjikan. Selain memiliki wilayah yang sangat luas dan kosong, struktur tanah yang subur menjadi penunjang pertanian, khususnya tanaman sorghum. Direktur Pengolahan Pemasaran Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara untuk meninjau langsung prospek pertanian tanaman sorghum di wilayah Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas. Dalam kunjungannya, Direktur Pengolahan Pemasaran Tanaman Pangan Batara Siagian mengungkapkan tanaman sorghum sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Bulungan. Dirinya juga mengaku bangga dan mengapresiasi kelompok tani Tanjung Berlian mampu mengelola 30 hektar lahan tanaman sorghum dengan sangat baik. Batara Siagian berjanji dalam waktu dekat akan memberi perhatian serius kepada kelompok tani Tanjung Berlian dengan menyalurkan bantuan dan fasilitas peralatan proses hilirisasi untuk pengolahan agar lebih maksimal dan memiliki nilai tambah bagi petani. Lokasi tanaman sorghum ini sangat potensial ya, dan petani sudah 2 kali menanam. Memang diperlukan perawatan dan proses hilirisasinya, pengolahan berikutnya untuk meningkatkan nilai tambah daripada sorghum ini. Dan ini mungkin kita akan coba ya melakukan intervensi dengan memberikan fasilitasi agar kawasan ini bisa didorong menjadi sentra penghasil tepung sebagai substitusi daripada beras, dan kedua menghasilkan gula dari sorghum, dan ketiga itu menghasilkan bahan-bahan pakan atau bahan-bahan yang bisa difermentasi untuk pupuk organik, sehingga nanti nilai tambah daripada usaha ini bisa dimanfaatkan secara in situ oleh petani setempat dan mengurangi ketergantungan kita kepada sarana produksi yang selama ini lebih rentan kepada pemenuhan input dari pupuk itu dari kimia. Jadi ini mungkin ke depan akan kita dampingi ya untuk pengawalannya, kita kembangkan dan terus mengembangkan produk yang bisa dihasilkan oleh sorghum ini di lokasi ini. Sementara itu, pembina kelompok tani Tanjung Berlian, Markus Juk mengaku bangga atas kunjungan Direktur Pengolahan Pemasaran Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia ke lokasi perkebunan sorghum yang dikembangkan oleh 40 kepala keluarga di wilayah Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan. Markus Juk menilai kedatangan Direktur Pengolahan Pemasaran Tanaman Pangan ini membawa dampak positif dan semangat bagi petani dalam memaksimalkan mengelola lahan lebih produktif lagi. Markus Juk mengaku dalam pengembangan pertanian sorghum ini tidak terlepas dari kendala yang ada seperti kekurangan bibit, pupuk, dan racun rumput. Ya, kami atas nama pembimbing kelompok tani yang ada di Tanjung Buyu ini sangat-sangat rasanya itu dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat itu kami merasa bangga di mana kelompok tani kami ini mendapat perhatian yang begitu serius dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, kami yakin kedatangan Pak Direktur ke daerah ini betul-betul membawa berkah yang baru buat kami. Memang target kita ke depan ini kan sampai 150 hektar untuk pembudidaya sorghum. Tetapi setelah kita dapat masukan dari Pak Direktur, jangan sorghum semua, ada jagung, ya, ada tanaman yang lain, agar daerah ini menjadi daerah agrowisata. Nah, harapan kami juga akan seperti itu sesuai dengan saran. Nah, kalau untuk kelompok tani kita ada 40 kakak yang ada di sini, kurang lebih 40 kakak, ya, mungkin sampai 50 kakak ya. Ada yang belum tergarap karena mereka masih ada kesibukan lain. Tapi harapan kami setelah ada kunjungan, setelah ada bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat nanti, semangat kelompok tani itu kembali itu pasti membara. Saat ini luas lahan yang dikelola kelompok tani Tanjung Berlian sebanyak 30 hektar dari total 150 hektar.
Namun ke depan, di kawasan tersebut tidak hanya untuk tanaman sorghum, namun juga diwacanakan sebagai kawasan agrowisata. Dari Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan, Tim Liputan, Kaltara TV.